Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Widya Amelia dari kelas 1A, Seni Pertunjukan Mata Kuliah Kewarganegaraan, dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAGM PDI dengan nomor induk 2023 161067. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-9, 10, dan 11, yang dimana materi tersebut ialah tentang topik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tujuan wawasan Nusantara secara umum adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Bentuk nasionalisme ini adalah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia adalah salah satunya sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut negara-negara Timur, sama halnya kita mengenang luka lama yang sudah lama hilang. Latar belakang atau faktor yang memengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara adalah diantaranya yaitu aspek historis atau sejarah, aspek geografis dan sosial budaya, aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cara menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan, baik itu perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, menjaga keberagaman Indonesia dan mengembangkan keserasian di dalam masyarakat, kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara mencakup 4 pokok perwujudan negara Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial, budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi ialah wawasan Nusantara sebagai pandangan bangsa Indonesia yang dibangun atas pandangan geopolitik bangsa terhadap lingkungan, tempat tinggalnya secara keseluruhan. Konsep wawasan Nusantara yang berdasarkan segi historis dan geografis, sosial budaya menerapkan bahwa Indonesia dengan kebaikannya adalah satu kesatuan yang saling terwujud sebagai Indonesia visual. Wawasan Nusantara berperan penting dalam mewujudkan tujuan bangsa dalam pembangunan nasional. Baiklah, itulah penjelasan dari materi wawasan Nusantara pertemuan ke-9, 10, dan 11. Dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pertemuan ke-12 dan 13 tentang materi pembahasan yaitu ketahanan nasional, aspek-aspek ketahanan nasional, kondisi ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Konsep ketahanan nasional mencakup berbagai aspek seperti keamanan militer, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan sosial, dan keamanan politik. Fungsi ketahanan nasional mempertahankan kedaulatan dan integrasi wilayah negara, menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi dan memelihara kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Terdapat 8 aspek ketahanan nasional, yaitu aspek geografis, mencakup letak geografis
iklim, dan geografi suatu wilayah. Aspek kependudukan meliputi jumlah, distribusi, dan pertumbuhan pendudukan. Aspek kekayaan alam mencakup sumber daya alam yang memiliki suatu negara. Aspek ideologi berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan falsafah yang menjadi landasan negara. Aspek politik meliputi sistem pemerintah, kestabilitasan politik, dan hubungan antar negara. Aspek ekonomi terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi. Aspek sosial budaya mencakup kebudayaan, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aspek keamanan berkaitan dengan upaya menjaga integrasi dan keamanan negara. Baiklah, kesimpulannya adalah negara Indonesia negara yang solid terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan lautan luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa negara, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan pasional. Jadi, dengan demikian ketahanan kita sangat solid. Baiklah, itulah penjelasan dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pertemuan yang ke-14 dengan materi pembahasan konsep dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional adalah dua hal yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Politik nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan keputusan yang menentukan arah dan sasaran pembangunan bangsa. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dengan memanfaatkan kekuatan nasional secara optimal. Politik dan strategi nasional harus selaras dengan falsafah ideologi, konstitusi, visi, dan konsepsi nasional. Dalam paradigma nasional, politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional yang mengimplementasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Fungsi dan tujuan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan strategi nasional ini bertujuan agar sebuah negara mampu mencapai tujuan serta sasaran politik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, strategi nasional ini bersifat penting agar negara punya acuan dalam menjalankan pemerintah. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional disusun melalui beberapa tahapan, yaitu penetapan tujuan nasional berdasarkan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Dan yang kedua, penyusunan garis-garis besar haluan negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai pedoman penyelenggara pemerintah. Ketiga, yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang RPJP oleh pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah. Dan yang keempat, yaitu penyusunan rencana strategi Renstra oleh kementerian atau lembaga sebagai dokumen perancangan yang menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan anggaran. Dan yang kelima, yaitu penyusunan rencana kerja Ranja oleh unit kerja di bawah kementerian atau lembaga sebagai dokumen perancangan yang menguraikan kegiatan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini adalah dapat ditarik bahwa kesimpulan politik dan strategi nasional Indonesia dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek Indonesia dan pelaksanaan politik dan strategi nasional di Indonesia. Baik, itulah penjelasan dari materi yang ke-14. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjelaskan sedikit Pak bahwa
pada pertemuan ke-15 tidak ada materi ataupun tugas, tetapi kehadiran datang waktu Minggu Tenang. Dan saya hadir pada hari tersebut dan pada hari itu untuk mengambil foto yang hadir pada hari tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.